Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gurbas Abdillah. Saya mahasiswa program studi teknik mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Nah, oke. Dalam tayangan kali ini saya akan membahas tentang persoalan yang akan dibahas mengenai pompa positive displacement pump dan pompa diafragma di dalam mata kuliah pompa dan kompresor. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus mengetahui lebih dulu pengertian dari inti persoalan yang akan dibahas. Oke, jadi positive displacement pump adalah pompa yang memindahkan sejumlah fluida secara konstan dalam setiap siklus putaran elemen pompa secara konstan dengan RPM tertentu. Serta pemindahan fluida yang konstan selama siklus dikarenakan fluida yang bergerak terjebak dengan jumlah fluida yang konstan lalu disalurkan menuju saluran keluar pompa atau discharge, yang artinya output dari positive displacement pump tetap konstan selama siklus pengumpaan dan pada kecepatan RPM tertentu. Nah, dan juga semakin cepat pompa digerakkan, maka semakin banyak volume cairan yang dihasilkan pula. Serta output dari positive displacement pump bisa diubah dengan mengubah geometri ruang perpindahan. Idealnya, positive displacement pump tidak akan slip fluida di dalam pump, sehingga ketika fluida keluar dari saluran discharge yang terhubung dengan suatu sistem selanjutnya. Dan yang kita perlu ingat kembali dari tayangan sebelumnya, bahwa jika beban yang bekerja pada pompa yang lebih tinggi daripada kapasitas pompa, maka akan terjadi peningkatan tekanan atau pressure yang ekstrim, sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang fatal pada pump atau penggerak utama pompa, dan dapat berhenti karena beban yang bekerja tidak dapat ditangani. Dan hal ini disebabkan oleh tidak adanya kemungkinan slip pada proses pembangkitan aliran serta pressure yang dilakukan jenis dari positive displacement pump ini. Nah, selanjutnya, pembahasan dari jenis atau macam-macam dari positive displacement pump, yaitu diafragma pompa. What the meaning it? So, diafragma pump adalah pompa yang menggunakan diafragma atau membran yang bekerja bolak-balik untuk mengisap masuk dan mendorong keluar fluida dalam ruangan pompa, atau bisa dibilang dengan chamber, dan terdapat valve atau katup di saluran masuk dan keluarnya untuk menjaga arah aliran fluida agar masuk dan keluar sesuai dengan salurannya masing-masing. Oke, dan perlu dilihat juga bahwa bentuk diafragma ini berupa lembaran plat tipis yang bersifat fleksibel yang berguna untuk mengisap dan menekan fluida. Dan prinsip kerja dari diafragma ini hampir sama dengan pompa piston, namun pada umumnya pompa ini beroperasi pada pressure yang lebih rendah daripada pompa piston. Pada dasarnya, prinsip pompa ini pun hampir sama dengan paru-paru manusia yang berdasarkan pada mengembang dan menggeraknya diafragma yang ada di dalam paru-paru kita tentunya. Diafragma pump dapat beroperasi sekalipun suatu saat tidak ada fluida yang mengalir di dalamnya, dan secara otomatis apabila fluida tersedia lagi. Dan kelebihan pompa ini dapat secara alami melakukan pengisian fluida dan pengeluaran fluida. Dan diafragma pump ini umumnya digunakan untuk kapasitas yang kecil, ya contohnya yang berada di rumah ya, dan dipakai untuk aliran jernih atau yang mengandung padatan, misalnya bubur kertas kental, air solokan, bahkan campuran air dan pasir. Terlebih pompa ini kemungkinan tersumbatnya kecil dan tahan terhadap korrosi oleh bahan-bahan kimia karena berhubung langsung berupa diafragma. Kita lanjut ke pembahasan dari bagian-bagian diafragma pump. Oke, the first. Yang pertama adalah saluran inlet. Saluran inlet tempat di mana fluida cair yang berasal dari sumber atau reservoir masuk ke dalam pompa. The second, yang kedua adalah inlet valve. Inlet valve atau katup inlet pada pompa berfungsi sebagai katup otomatis yang akan membuka ketika terjadi proses suction fluida dan akan menutup ketika fluida cair akan bergerak turun, dan biasanya katup ini berbentuk bola. Ketiga adalah cam eccentric. Cam eccentric pada sistem kerja diafragma berfungsi untuk menggerakkan poros pendorong yang dilengkapi pegas sehingga membran akan membuka dan menutup. Dan bentuk dari membran tersebut ini berbentuk bulat dan di sisi lain berbentuk lonjong. Yang keempat yaitu membran pada pompa.
Membran pada pompa diafragma fungsinya sangat penting karena pergerakan dari membran ini yang akan mengisap masuk fluida cair dan akan mendorong fluida cair untuk keluar ke saluran discharge. Yang kelima adalah saf. Saf atau poros. Pompa diafragma berfungsi untuk mendorong dan melepas pergerakan membran sehingga membran bergerak membuka serta menutup. Yang keenam adalah outlet valve. Outlet valve pada pompa ini sama hanya dengan inlet valve, ya, berfungsi sebagai valve otomatis yang akan membuka ketika terjadi proses discharge, yang dimana fluida didorong keluar dan katup akan menutup ketika fluida cair bergerak kembali ke ruangan membran. Yang ketujuh yaitu saluran outlet. Pada saluran ini, fluida diarahkan keluar menuju sistem yang membutuhkan. Jadi pada prinsip kerja diafragma, jadi secara umum pompa ini digerakkan secara mekanik oleh sebuah motor yang akan memutarkan eksentrik atau bisa kita sebut cam eksentrik, roda yang berbentuk unik dan tidak bulat. Roda yang berbentuk unik tidak bulat sempurna yang dibuat dengan tujuan khusus. Jadi intinya dari pompa diafragma dengan adanya membran yang bergerak maju mundur di dalam ruangan pompa untuk yang didorong oleh shaft pendorong. Berdasarkan putaran cam eksentrik dan membran akan mengisap masuk dan mendorong fluida keluar yang terbuat dari bahan yang elastis dan kedap air. Dan ketika poros menarik membran ke atas, maka akan menimbulkan efek hisap sehingga inlet valve akan membuka dan fluida masuk, sedangkan outlet valve akan menutup. Dan ketika poros menekan membran, maka fluida yang masuk akan ditekan keluar melalui outlet valve yang terbuka akibat tekanan fluida, sedangkan inlet valve justru akan menutup, begitu seterusnya sehingga fluida terus mengalir. Nah, setelah saya membahas pemahaman tentang pengertian the meaning of diaphragm pump serta part dari pompa diafragma and how to work diaphragm pump, yang terakhir saya akan membahas tentunya jenis-jenis dari pompa diafragma yang terdiri dari, yang pertama adalah air operated double diaphragm pump, yang kedua adalah hydraulic operated diaphragm pump, yang ketiga motor operated diaphragm pump, yang keempat adalah solenoid operated diaphragm pump. Jadi jenis-jenis pompa tersebut mempunyai prinsip-prinsip kerja yang sama, akan tetapi yang membedakan adalah dari sistem penggerak dari pompa tersebut, seperti air double operated diaphragm pump yang mempunyai dua membran yang dihubungkan oleh suatu poros penghubung, yang dimana ketika udara bertekanan memasuki ruang pada diafragma, maka akan menekan diafragma tersebut dan poros penghubung menarik diafragma lainnya, yang akibatnya diafragma yang pertama menjadi tertekan dan keluar, dan sebaliknya di diafragma kedua terjadi pengesapan fluida. Yang kedua adalah hydraulic operated diaphragm pump yang mempunyai sistem yang mirip dengan pompa diafragma penggerak udara. Akan tetapi pompa jenis ini biasanya menggunakan satu diafragma yang terhubung dengan penggerak hidrolik, yang dimana ketika sistem hidrolik menarik membran atau diafragma, yang terjadi adalah efek hisap yang membuat fluida masuk melalui inlet dan melalui valve masuk yang terbuka, sedangkan valve untuk keluar fluida tertutup. Namun ketika sistem hidrolik menekan diafragma, maka fluida yang masuk akan tertekan keluar melalui outlet, melalui valve yang terbuka, sedangkan valve masuk justru tertutup. Begitu seterusnya sehingga fluida akan mengalir. Dan yang ketiga yaitu pompa diafragma penggerak motor dengan menggunakan motor sebagai penggerak diafragmanya. Yang keempat adalah solenoid diaphragm pump. Jenis pompa ini, diafragma ini digerakkan oleh sejenis piston atau plunger yang didorong atau ditarik oleh medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid. Solenoid merupakan alat yang menghasilkan gerakan mekanik linear jika dialiri arus listrik. Solenoid terdiri dari lilitan dan inti baja. Jika lilitan arus listrik menghasilkan medan magnet yang akan menarik atau mendorong inti besinya, gerakan inti besi ini dimanfaatkan untuk menggerakkan diafragma pada pompa diafragma. Nah, mungkin cukup sekian dari persoalan positive displacement pump and diaphragm pump.
dan jenis dari diafragma pump. Semoga yang sudah sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Guru Basbabilah selaku mahasiswa teknik mesin undur diri. Bila ada kata salah, bila ada kata yang salah dan adanya kesalahpahaman, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.